ada hal-hal tertentu yang berkenaan dengan hati, khususnya rasa aman di dalam jiwa, itu nggak bisa diperoleh lewat rapat direksi atau dengan koneksi siapapun. Itu hanya ada di atas lututmu, kau temukan damai sejahtera. Dan itu nanti yang akan menentukan pilihan-pilihan hidupmu. Hatimu yang akan menyelesaikan masalahmu. For the secure, segala bagi orang yang aman, setback kayak Daud mau dilempari di Siklak, tapi malah justru menjadi kemenangan, dia bisa putar balikkan keadaan. Bagi orang yang aman dalam Tuhannya, segala sesuatu yang sifatnya sebuah tes atau ujian menjadi testimoni atau kesaksian. Tapi orang-orang yang hatinya tidak aman sama Tuhan, orang seperti itu akan menjadikan semua berkat kutukan. Nggak hanya itu aja, Saul kan mengangkat dia jadi kepala pasukan 1000. Sekilas seolah-olah dia mengangkat Daud. Orang-orang yang tidak aman diri itu susah untuk tulus hati. The insecure, it's very hard, almost impossible for the insecure to be sincere. Bagi orang-orang yang tidak aman dalam Tuhan dan tidak aman hatinya, orang demikian akan susah, hampir mustahil untuk bisa jadi orang yang tulus. Ketulusan itu suatu produk yang dia tidak miliki. Mereka akan kelihatan seolah-olah memberi, padahal di dalam pemberiannya mereka mengambil lebih banyak daripada yang mereka berikan. They seem to give, but what they are really doing is taking away from you. Jadi seolah-olah dia diangkat jadi kepala pasukan, padahal maksud hati Saul adalah untuk membunuh dia. Susah jadi orang yang tulus di hadapan Allah kalau hatinya tidak aman. Saya jadi ingat Mazmur berkata gini, sebenarnya Tuhan itu baik kepada orang-orang yang tulus hati. Susah untuk mengalami kebaikan Allah. Ayat 14, Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Inilah berkat orang-orang yang aman. Dia berhasil dalam segala perjalanan. Tuhan terus sertai. Lucu ya, setiap senjata ditempa lawan Daud gak berhasil. Kok bisa ya? Setiap senjata yang ditempa melawan kita bukan hanya gak berhasil, tapi justru jadi peluru keberhasilan kita. Di set up begini untuk menjatuhkan dia, malah jadi kebangkitannya. Diatur supaya dia itu tersungkur, malah justru dipromosikan Allah. Susah melawan orang yang disertai oleh Tuhan. Jangan bingung untuk melawan. Jangan bingung untuk bela diri. Kejar penyertaan Allah. Dengar lagi. Itu saja yang kau perlu. Kejar penyertaan Tuhan. Bukan pengakuan manusia. Bukan apa kata orang. Tapi apa kata firman. Hidupmu tidak tergantung dengan opini. Hidupmu tergantung pada penentuan ilahi. Dialah gunung batu. Jangan cari kerikil. Jangan sampai kita itu fokusnya kepada batu-batu kecil. Don't sweat the small stuff. Look at your big God. Lihat Allahmu yang besar. Ayat 15. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah ia kepadanya, tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Ayat 16 ini indah. Ayat 15-16. Satu, Daud sangat berhasil kan? Lalu kemudian dikatakan seluruh orang Israel, orang Yehuda mengasihi dia. Malah kita nggak cari pengakuan manusia, malah dicinta manusia. Malah kita itu selama bersandar dengan Tuhan, Tuhanlah yang memberi kita keberhasilan. Dan ia memimpin segala gerakan mereka. Tuhan justru mengurapi Daud untuk memimpin bangsanya. Inilah berkat orang-orang yang hatinya aman dalam Tuhan. Lalu gimana? Tadi kan judulnya solusi hati yang gak aman kan? Saya kasih vaksinnya ya. Bisa jadi ini antibiotik rohani atau obatnya. Bisa jadi ini menyelesaikan virus dosa. Atau lebih baik lagi pencegahan. Saya berikan solusinya lewat firman ini. Vaksinnya untuk hati yang tidak aman atau kurang aman dengan dirinya. Satu, tulis itu, GR-nya sama Tuhan. Yang GR sama Tuhan. Jangan sama manusia GR-nya. GR itu apa? Mungkin just in case, jaga-jaga kalau di sini ada orang-orang yang nggak ngerti GR itu apa, slangnya ini.
Apalagi orang Indo yang di luar negeri yang menyaksikan saat teduh ini mungkin sudah nggak ngikuti. GR itu gede rasa. Jangan gede rasa kalau lihat perempuan-perempuan keluar dengan rebana, jangan berkata itu untuk saya. Selalu kita lihat kanan kiri, kalau dipuji itu selalu gitu. Siapa? Oh saya, gitu loh. Ya, kita selalu gitu. Tetapi kalau sama Tuhan, kalau pujian, kalau pengakuan itu selalu kita noleh kiri kanan. Mungkin bukan untuk aku. Sampai dipanggil oleh mikrofon, ya Anda pemenangnya. Oh saya. Belajar rendah hati. Jangan merasa deserving atau merasa layak menerima. Tapi kalau sama Tuhan jangan begitu. Orang lain meninggalkan, biarkan ayah ibuku menolak aku, kata Daud kan. Tapi Tuhan menyambut aku. GR, dirasa mungkin gitu ya malaikatnya berkata. Malaikat-malaikat Tuhan. Kok yakin Tuhan menerima? Terus Tuhan berkata seperti ini. Saya cuma imajinasi. Betul kata-katanya dia. Ketika semua bumi, gunung dan bukit beranjak. Kasih setiamu tak akan beranjak daripadaku. GR-nya itu sama Tuhan. Taruh rasa amanmu pada Kristus. Apa-apa dan sebagainya, tidak ada yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus. Ngomongnya begitu. Itulah pengakuannya. Allahku akan mencukupi segala keperluanku dalam kemuliaan dan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Seperti itu. Tuhan Yesus, Engkau akan mengingat hambamu. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Simpan iman itu sebagai rahasiamu terbesar di dalam jiwa. Apa-apa, aku tahu Tuhan, sekalipun aku jatuh, tak akan sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tanganku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya, aku ini Tuhan. Atau kita tertuduh dengan sebuah dosa. Mungkin kita bisa berkata dari Mazmur 25, kepadamu ku angkat jiwaku, janganlah aku mendapat malu. Ya Tuhan, jangan mendapat malu, dan biarkan musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu Tuhan, ajari aku jalan-jalanmu. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. GR-nya sama Tuhan. Pelihara sebuah hubungan aman dengan Kristus. Dalam segala keadaan, waktu kita berkenan, waktu kita jatuh dalam dosa. Lihat itu Daud. Waktu dia mengakui dosanya dengan Batsyeba. Bahkan ketika dia bangkit dari keterpurukan. Dia mengakui dosanya pun dia taruh aman pada Tuhan. Dia berkata, hati yang hancur, jiwa patah remuk tidak akan kau pandang hina. Kau memberiku hati yang teguh. Dan dia berkata seperti ini, Tuhan ampuni sebab dosaku itu banyak. Tapi ujungnya dia berkata, berbuat baiklah kepada Israel ya Tuhan. Dan kau akan menerima kembali korban puji-pujian. Taruh rasa amanmu, GR-nya itu sama Tuhan. Yang kedua, ini vaksinnya. Usahakan yang terbaik dalam diri orang lain. Mungkin kita waktu itu kurang kesatria hatinya. Mungkin kita kurang legawa, kurang besar. You're not a bigger man. Paksa dirimu untuk besar. Nggak usah musuh siapapun juga. Kalau kita bantu orang, usahakan yang terbaik dalam diri orang itu, sekalipun itu bisa melampaui dirimu. Mungkin kalau profesinya sama atau apa, ya kita nggak bodoh beritahu semua rahasia dapur kita, yang nggak begitu. Tapi kalau orang minta tolong, yang terbaik. Kalau kita memberi nasihat, jangan simpan apa yang bisa sungguh-sungguh melepaskan orang itu. Usahakan yang terbaik dalam diri orang lain. Yang ketiga, senang ketika orang lain diberkati. Kalau kita lakukan itu, lama-lama kita tertular keberhasilan orang. Tahukah ada keberhasilan tertentu yang Tuhan simpan, tidak langsung diberikan kepada Anda. Sampai Anda dan saya lulus ujian. Senang nggak ketika tetangga kita yang diberkati dulu? Ada orang-orang tertentu yang diizinkan Tuhan mengecap berkat yang dia tidak miliki. Barang siapa memberikan pada salah satu orang ini yang paling kecil hanya karena dia muridku, secangkir atau segelas air sejuk dia nggak akan pulang tanpa upahnya. Siapa memberikan kepada Nabi, dia memperoleh upah Nabi. Itu bukan bicara tentang materi, itu bicara tentang senang ketika orang lain dipakai. Turut mendoakan sebuah gerakan kenabian, turut mendoakan seseorang. Tapi ketika orang itu diberkati, Tuhan memandang orang ini juga harus dapat tips sorgawi. Ini orang yang mengusahakan loh. Dan lihat sekarang, dia senang sampai akhirnya. Padahal orang ini bukanlah yang menikmatinya. Tuhan akan berkata seperti ini. Malaikat, kalian harus sungkan sama orang demikian. Berkati dia. Maka Tuhan perintahkan berkat datang ke rumahmu. Itu namanya kecipratan berkat.
Karena hati kita suka memberkati orang lain dan senang ketika mereka diberkati dulu. Coba kalau kita punya hati kayak gini, orang kayak begini, paling happy di dunia, harta pas-pasan gak apa-apa, teman gak banyak, it's okay. Kalau kita GR-nya sama Tuhan, hati kita itu senantiasa aman 24 jam. Kalau kita usahakan yang terbaik dalam diri orang lain, kita gak akan pernah merasa orang yang kalah. Kita merasa orang yang terlibat dalam kemenangan orang lain. Kita gak akan merasa persaingan. Karena kita gak merasa diri kita paling hebat. Dan kita lihat segala sesuatu di sekeliling kita itu, kita turut menginvestasikan hal yang baik. Kita turut happy, ada kepuasan batin sendiri. Dan kalau kita senang orang lain diberkati, kita orang yang paling senang selalu. Selalu happy, gak pernah kehabisan alasan untuk berbahagia. Orang yang seperti ini, hatinya aman. Lihat nanti, mereka akan berhasil. Orang Israel Yehuda mengasihi mereka. Dan orang seperti ini akhirnya akan Tuhan pakai untuk memimpin segala gerakan manusia. Praise the Lord. May your heart be blessed. Nyanyi satu lagu ya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku. Mari kita persembahkan hati kita kepada Tuhan. Jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu Tuhan Yesus. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Masukkan semua permohonan doa. Saya akan tumpang tangan ke tablet ini. Ini waktunya kami juga mempraktekkan firman Tuhan. Kami rindu Anda diberkati. Untuk itu saat teduh diadakan tanpa pamrih. Karena kami bersuka cita dan bergirang setiap kali dengar kesaksian Anda dibebaskan, dilepaskan, disembuhkan, diberkati. Kami ini hamba-hamba Tuhan. Hidup kami ini sudah dikorbankan sebagai tumbal yang indah. Hidup kami ini hanya demi menyaksikan Anda diubahkannya, diberkatinya, dipakainya. And I believe Tuhan pasti akan mengindahkan iman kami dan iman Anda. Mari bergabung iman, kontak iman bersama-sama. Kita doakan setiap orang dalam pergumulan pekerjaan, pernikahan, rumah tangganya, kesehatannya. We want to see you blessed, my friend. We want to see you blessed. Jesus loves you. We love you too. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, segala kegelisahan, kegaduhan di dalam jiwa sekalipun kelihatan di luar tenang-tenang saja. Tuhan, Kau ambil angin taufan, angin puyuh itu Tuhan di dalam jiwa kami.
Peace, damai sejahtera. Peace, I speak to you. Damai sejahtera, hanya dekat Allah saja aku tenang. Terimalah damai. Damai itu kutinggalkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki persembahan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama datang sekali lagi. Harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapamu yang sangat cinta padamu. Aman-amanlah jiwamu. Yesus memeliharamu. Roh Kudus, roh kekuatan itu, your spiritual muscle is in Him. Otot rohanimu ada dalam Dia. Hatimu mulai hari ini akan berubah. Mulai sejak sekarang saat teduh ini, jiwamu tidak akan lagi goyah maupun merana. Tenanglah saudaraku, Tuhan mengasihimu. Dalam nama Yesus, amin.